Assalamualaikum. Yang hobi baking merapat, ada 2 resep simple. Langsung saja, pertama kita timbang dulu margarin, lalu ditambah dengan minyak goreng. Nih, kita panaskan sampai margarinnya larut. Seperti ini. Teman-teman juga boleh menggunakan mentega ya, atau butter. Ini setelah larut semuanya, sambil menunggu dingin kita siapkan pisangnya. Pisangnya bisa jenis apa saja, yang penting sudah matang, tidak kesat dan tidak asam lagi ya teman-teman. Ini saya menggunakan pisang raja. Kita kupas dulu dan kita timbang. Kalau ada yang busuk-busuk kayak gini, kita buang ya. Lalu kita haluskan. Saya menggunakan ujung gelas plastik seperti ini, jadi tidak usah terlalu lembut ya, masih ada gerindil-gerindil pisangnya, tidak mengapa, biar ada teksturnya nanti. Nah, ini sudah cukup seperti ini. Kita siapkan bahan yang lainnya. Kita pecahkan 2 butir telur, lalu kita tambahkan gula pasir. Untuk takarannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Lalu kita tambahkan gula merah yang sudah diserut seperti ini. Kita kocok menggunakan whisk, jadi tidak menggunakan mixer ya teman-teman, menggunakan whisk seperti ini. Cukup sampai tercampur rata. Lalu kita tambahkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Ini sudah tidak panas lagi ya teman-teman. Lanjut kita aduk, kita kocok seperti ini. Kalau sudah tercampur, kita tambahkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Lalu kita aduk atau kocok kembali. Ini mudah banget ya bikinnya, nggak ribet-ribet, tapi hasilnya bagus sekali ya. Setelah tercampur rata, kita tambahkan tepung terigu protein sedang sambil diayak seperti ini ya. Takutnya ada terigu yang menggerindil. Jadi biar nantinya juga hasil kuenya itu lebih mengembang ya. Karena kalau terigunya banyak yang menggerindil, biasanya bisa berpengaruh juga ya, jadi bantat kuenya. Nah, ini tambahkan baking powder, baking soda, lalu garam sedikit saja dan vanila bubuk. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan bagian bawah dan pinggir-pinggirnya juga tidak ada yang mengendap ya teman-teman. Nah, ini cukup diaduk-aduk seperti ini saja ya, tidak usah sampai mengembang. Lalu kita siapkan ini cetakan buat bolu kukus ya. Kita bikin saja dengan ini, atau bisa langsung dengan cup plastik yang lebih kokoh ya. Kalau ini saya karena tidak ada, menggunakan cup kertas untuk bolu kukus ya, dengan cetakannya juga. Nah, setelah dimasukkan adonannya semuanya, kita hias ya atasnya dengan pisang. Teman-teman boleh juga menambahkan kacang almond atau choco chips mungkin ya kalau ada. Kalau tidak, ini dengan pisang aja seperti ini udah cantik ya teman-teman. Lalu kita open ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Di oven sampai matang seperti ini. Setelah matang, kita keluarkan dari cetakannya. Kita lihat bagaimana dalamnya. Ini lembut banget ya, dan pastinya tidak seret di tenggorokan ya teman-teman. Merahnya juga masih ada yang menggerindil seperti ini, jadi lebih enak dan lebih ada tekstur ya. Beralih ke resep yang kedua yang super enak dan wangi. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama-tama kita siapkan dulu loyangnya. Kita olesi loyangnya dengan margarin. Lalu kita taburi dengan tepung terigu dan diratakan ke semua sisinya. Lalu kita siapkan
150 ml putih telur saya dapat dari 5 putih telur yang besar ya. Lalu tambahkan sedikit cream of tartar, bisa di skip juga ya atau diganti dengan perasan jeruk lemon. Lalu seujung sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili ya. Dan kita juga tambahkan 1/4 sendok teh SP atau TBM biar nanti ngembangnya lebih kokoh ya teman-teman. Lalu tambahkan 60 gram gula pasir, lalu kita mixer sampai putih kaku, ngembang sempurna. Nah seperti ini, kalau dibalik tidak jatuh ya teman-teman. Lalu kita tambahkan 75 gram tepung terigu protein sedang, sebagian dulu ya, lalu kita aduk balik seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi sisanya sambil diayak ya teman-teman, takutnya ada yang menggerindil-gerindil di tepung terigunya. Nah seperti ini. Lalu tambahkan juga susu bubuk sebanyak 20 gram. Kalau tidak ada teman-teman boleh skip dan ganti 20 gramnya dengan tepung terigu ya. Lalu kita aduk balik seperti ini. Pelan-pelan saja ya mengaduknya. Tambahkan lagi juga ini kopi instan ya, yang tanpa ampas pastinya ya, karena nantinya kalau yang dengan ampas pastinya di kuehnya akan ada gerindil-gerindil kopi ya. Jadi yang tanpa ampas seperti ini kita aduk. Ini lumayan jadi harus agak lama ya, karena di kopinya itu ada gulanya, jadi harus tercampur sempurna ya teman-teman. Kita tambahkan margarin atau mentega yang sudah kita lelehkan, dan ini sudah dalam kondisi suhu ruang ya, tidak panas lagi. Lalu kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Wangi kopinya dominan sekali. Tinggal kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Semudah itu, secepat itu ya bikinnya. Nah ini kita akan sisakan sedikit saja untuk diberi perasa coklat. Kita aduk biar terbentuk motif ya nantinya, jadi kayak marmer cake gitu. Tuang di atasnya. Dan ini ternyata kurang ya pasta coklatnya, jadi nanti hasilnya ini tidak terlalu terlihat ya, karena warnanya tidak terlalu berbeda ya. Siap untuk kita panggang. Pastikan ovennya sudah panas ya, jadi kita panaskan dulu sebelumnya, lalu kita panggang sampai matang. Yang digunakan ini udah matang, kita coba cek dengan tusuk sate. Ini udah tidak nempel, tandanya ini udah matang ya. Nah ini kita balik, kita pindahkan dari loyang ke tempat saji. Kita coba potong kuehnya, kita lihat segimana empuknya. Tuh seperti ini. Bisa juga dijadikan ide jualan bagi teman-teman yang suka punya banyak stok putih telur, yang suka produksi kue kering mungkin ya. Ini bisa dijadikan alternatif jualan atau sebagai isian snack box juga, karena memang seenak dan selembut itu ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.